Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi di Cermin Ceramah Minimalis. Di video kali ini saya ingin menyampaikan satu materi dengan judul Ketetapan Hari Kiamat. Apabila tanda-tanda kiamat kubro telah dialami umat manusia, maka detik-detik kehancuran jagat raya ini akan tinggal menghitung hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israfil, sang peniup sangkakala, untuk meniup sangkakalanya yang selama ini masih menunggu perintah. Sangkakala adalah sebuah trompet yang berbentuk seperti tanduk dan bersuara nyaring menggema di seluruh jagat raya. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari kebangkitan, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Quran Surat Yasin ayat 48-52. Dan firman-Nya pula yang artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusukannya, dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Quran Surat Al-Hajj ayat 1-2. Tiupan sangkakala yang dilakukan oleh malaikat Israfil pertama kalinya membuat seluruh makhluk yang bernyawa merasa terkejut dan berteriak sekuat-kuatnya hingga pingsan tak sadarkan diri, dan akhirnya meninggal dunia. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah bersabda, bagaimana aku dapat merasa senang sedangkan petugas sangkakala telah memasukkan tanduk atau sangkakala ke dalam mulutnya, memiringkan dahinya dan mendengarkan dengan telinga berjaga-jaga, siap menunggu kapan saja diperintah. Kemudian ia tinggal meniupnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, bersumber dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Demikianlah keadaan seluruh makhluk di muka bumi ini. Ketika sangkakala dibunyikan pertama kali oleh malaikat Israfil, semuanya akan mati, baik dari bangsa manusia, jin, iblis, malaikat, tumbuh-tumbuhan dan binatang, kecuali malaikat Israfil, Jibril, Mikail, serta malaikat Israel. Menurut keterangan yang diriwayatkan oleh Muqatil, bahwa sangkakala itu menyerupai trompet yang berbentuk seperti tanduk yang ukurannya sangat besar sekali. Diameter mulutnya trompet itu sepanjang jarak antara langit dan bumi. Sementara itu malaikat Israfil selalu mengarahkannya pandangannya ke arah aras, menunggu kapan ia akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya. Jika sudah ditiup, maka binasalah segala apa yang ada di langit dan yang ada di permukaan bumi, kecuali keempat malaikat tersebut di atas. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa
mencabut nyawa para malaikat yang tersisa, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang artinya sebagai berikut. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Az-Zumar ayat 68. Setelah tiupan sangkakala untuk pertama kalinya itu dan hancur seluruhnya jagat raya ini, maka keadaan menjadi hening, tak ada sesuatu pun, dan hal itu berlangsung selama 40 hari lamanya. Kemudian Allah menghidupkan kembali malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua kalinya. Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa sebelum malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang kedua kalinya ini, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menurunkan hujan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya, kemudian Allah menurunkan hujan rintik-rintik, maka dari itu tumbuhlah segenap tubuh manusia, lalu ditiupkan sangkakala sekali lagi. Tiba-tiba sekalian manusia bangkit sambil memperhatikan sekelilingnya. Kemudian dikatakan, wahai sekalian manusia, marilah mendekat ke hadapan Tuhan kalian dan berhentilah, sesungguhnya kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu dikatakan pula, keluarkanlah mereka untuk dikirim ke neraka. Selanjutnya ditanya, dari berapa? Maka dijawab, dari setiap 1000 diambil 999. Sabda Rasulullah SAW berikutnya, itulah hari di mana dapat dijadikan anak-anak kecil beruban, dan itulah hari dibukanya betis manusia akibat rasa bingung. Dalam sebuah riwayat yang lain juga telah diterangkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata kepada para sahabatnya yang artinya, lama di antara dua tiupan trompet adalah 40. Para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Aku tidak mengerti, jawab Abu Hurairah. Maka mereka bertanya lagi, apakah 40 bulan? Jawab Abu Hurairah, aku tidak mengerti. Mereka tetap tertawa, bertanya, dalam sebuah riwayat yang lain juga telah diterangkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata kepada para sahabatnya, lama di antara dua tiupan trompet adalah 40. Maka sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Aku tidak mengerti, jawab Abu Hurairah. Mereka bertanya lagi, apakah 40 bulan? Jawab Abu Hurairah, aku tidak mengerti. Mereka tetap bertanya, apakah 40 tahun? Aku tidak mengerti, jawab Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lagi hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itulah paparan tentang ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat yang akan tiba pada saatnya nanti. Mudah-mudahan semua apa yang telah dipaparkan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.